Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 19 sampai 23 Januari 2026. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik ya di sini. Dan juga jangan lupa menonton analisa terbaru di YouTube Antek Saham, supaya kalian selalu mendapatkan insight-insight terbaru seputar saham untuk minggu depan. Seperti ini ya, di Telegram kita, kalian akan mendapatkan info-info juga, seperti ini ya. News, update harian, dan yang lainnya. Oke, yang tertarik langsung join menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang mau join atau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit yang mendapatkan watchlist saham, lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan grup diskusi, ikut market update, konsultasi portofolio dan menjadi prioritas, dan masih banyak benefit yang lainnya. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga ya, dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari, atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik, lengkap dengan trading plan setiap minggunya. Seperti video ini khusus pelanggan di YouTube, lalu mendapatkan juga saham menarik harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika kalian tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS, tapi saya sampaikan dulu disclaimer. Perlu saya sampaikan bahwa analisa ini merupakan video bersifat edukatif, bukan rekomendasi investasi. Jadi segala keputusan beli dan jual sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, kita mulai dari BRIS dulu. Untuk BRIS kita lihat ya di sini sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu ya. Kalau support di 2080 ini merupakan support yang kuat, dan juga saya infokan kalau BRIS ini mulai menarik. Walaupun memang di minggu yang lalu kita salah broksum ya, tapi memang terjadi kejadian kalau BRIS ini mengalami rebound. Kenapa dia mengalami rebound? Menurut saya karena ini mencapai support yang kuat ya di 2080. Terlihat di hari Jumat mencapai 2080, di Senin dia mengalami rebound. Kemudian dia sideways dulu ya di atas support 2080, dan di hari Rabu berhasil breakout resisten 2160 dan mencapai resisten di angka 2290 di hari Kamis. Jadi potensi memang pada saat dia sideways di sini mengalami untuk rebound. Oke. Nah, bagaimana view untuk BRIS di minggu depan? Ini menjadi support ya, karena sudah di breakout. Oke, untuk minggu depan BRIS masih akan, menurut saya ya, masih akan sideways dulu karena resisten di angka 2290 sampai 2340 ini merupakan resisten kuat. Jadi ada potensi BRIS akan turun dulu atau koreksi dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik kembali. Oke, jadi kita lihat ya, sebelumnya area ini merupakan area yang kuat. Jadi potensi besar setelah mencapai resisten 2290 sampai 2340, BRIS akan terkoreksi kembali. Mana nih? Ini ya. Sini merupakan waktu di sini masih dalam keadaan support, akhirnya dijebol, retest, dan akhirnya turun. Dan biasanya jika retest lagi ke atas akan turun sekali lagi sebelum nanti lanjut bergerak naik. Biasanya polanya akan seperti itu ya. Tapi bisa jadi tidak valid karena kalau ada akum biasanya tidak valid. Tapi karena di sini masih ada distribusi, maka ada potensi seperti yang tadi akan terjadi koreksi dulu di BRIS. 1 minggu terakhir broksumnya masih udah masuk kategori netral ya, yang dimana sebelumnya ada distribusi, tapi sekarang masuk kategori netral. Dan juga boleh kita lihat volume di 2 hari terakhir ini sangat signifikan ya, volume transaksi hariannya dibandingkan sebelumnya masih rata-rata di bawah 50 miliar ya, dan tiba-tiba di hari Kamis dan Jumat di atas 100 miliar, yang menandakan memang mulai masuk volume dari big money ataupun smart money ke BRIS. Oke, jadi sehingga transaksinya mulai membesar dan harga BRIS bergerak naik. Jadi untuk BRIS, view saya masih akan ada kesempatan untuk koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Tapi jika bisa break resisten di angka 2340, BRIS akan naik ke area supply di angka 2460 sampai 2510. Jadi pantau satu resisten di angka 2340. Jika area ini berhasil di breakout, BRIS akan bergerak naik ke supply-nya, tapi jika belum, BRIS potensi koreksi kembali ke area support di 2160. Jadi pantau area ini untuk BRIS. Trading plan belum ada karena posisi sekarang sedang di area resisten, jadi cukup high risk jika kita melakukan pembelian di area atas ini. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman masih sesuai dengan skenario kita ya. Jelas trennya masih naik ya.
tren masih jelas naik, tapi sekarang posisinya di area resisten 8.300 dan setelah mencapai area ini ada rejection dan juga di area support 7.775 ada rejection sehingga pergerakan dari aman cenderung bergerak sideways. Jadi view di minggu yang lalu masih sama, potensi pergerakan dari aman akan sideways di area support, setelah mencapai support naik, setelah mencapai resisten akan turun kembali seperti ini. Oke. Bagaimana pergerakan selanjutnya? Pergerakan selanjutnya akan kita tahu jika dia membuat reaksi ya di area resisten maupun support. Jika break resisten atau tembus resisten, maka dia akan naik ke resisten selanjutnya di angka 8.800. Tapi jika jebol support atau supportnya dijebol ke bawah ya, maka ada potensi dia akan turun ke area demand 6875 sampai 7200. Jadi pantau dulu area support dan resisten 8.300 dan support 7775 pada saham aman. Secara broksum, jika kita cek sekilas ya, di sini masih masuk kategori distribusi di 1 minggu terakhir. Di hari Kamis sepertinya ada akum. Oke, ada small akum ya di sini. 2 minggu terakhir masih distribusi, jadi pantau saja teknikalnya ya. Karena di aman ini saya belum ngulik ya bagaimana sistem broker summary-nya, jadi saya lebih ke teknikalnya untuk saham aman. Jadi pantau support 7775 dan juga resisten 8300. Menarik jika dia bisa break resisten di angka 8300. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand, yang dimana grup APP mulai bangun ya di minggu yang lalu, terutama di Brand, yang dimana sebelumnya Brand sempat jebol support ya, jebol, tapi di daily-nya bertahan di atas 8975 dan akhirnya rebound kembali ke resisten di angka 9600 dan closing di hari Kamis di angka 9300. Dengan ini berarti Brand sudah valid breakout dari resisten tralanya yang ini. Jadi dengan ini harusnya Brand akan lebih cenderung bergerak naik. Oke, di sini dia sempat spike ke bawah, false breakout, membuat retail FOMO dan memang grup APP runtuh ya di hari Senin, tapi berhasil rebound kembali. Jadi yang FOMO di atas akhirnya cut loss dan biasanya itu trik dari market ya untuk mengusir para retail. Oke, dibuat panik dulu, akhirnya cut loss, lalu di 2 hari berikutnya dibuat rebound kembali. Oke, jadi untuk Brand di sini sudah breakout trend-nya. Jadi harusnya dia ada potensi akan lanjut bergerak naik ke 10.100. Di sini hanya false breakout saja yang saya lingkarinnya. Jadi support di angka 9.300 masih sangat valid dan masih sangat bagus untuk dipantau. Selama di atas support 9.300, Brand akan bergerak naik ke resisten yang pertama di angka 10.100, yang kedua di 10.350, yang ketiga di angka 10.650. Jadi ada 3 target untuk Brand yang bisa tercapai selama di atas support 9.300. Sini broksumnya kita cek, terlihat masih ada akumulasi yang sangat signifikan ya di sini. Akum 152 miliar di 1 minggu terakhir. Coba langsung kita cek 1 bulan terakhir ya. Oke, KZDX ya. Oke, dari asing. CC juga akum. DX ini terafiliasi dengan Pak PP ya. Dan juga memang Pak PP melakukan buyback ya, melakukan pembelian di Brand kalau nggak salah tanggal 12 atau tanggal 13 ya, boleh nanti dicek lagi di websitenya BI. Jadi ada melakukan pembelian dan terlihat ya DX di sini masuk. Jadi dengan ini average-nya juga di bawah ya di 9.200. Jadi dengan ini harusnya Brand masih akan lanjut bergerak naik. Boleh kita buatkan trading plan-nya, tapi disclaimer on bukan ajakan untuk jual beli, hanya memberikan trading plan karena ada konfirmasi di sini ya. Dia breakout trend-nya jadi jelas secara teknikal memang jika breakout trend line atau breakout resisten maka potensi kenaikannya sangat besar. Jadi karena alasan tersebut bisa kita buatkan trading plan-nya. Jadi segala kerugian dan juga keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Stop loss saya buatkan di bawah support dan target saya buatkan 1:1 saja. Oke ya. Saya beli di 9625, stop loss 9150 dan target di 10.100. Oke ya. Jadi potensi loss di angka 4,9%, potensi profit juga di angka 4,9%. Jadi 1:1 dan secara ratio ini menarik. Oke ya, seperti ini. Oke, jadi dengan ini Brand berpotensi bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat ya, BRPT, yang dimana di BRPT ini banyak retail yang nyangkut dan memang belum ada pergerakan yang signifikan ya. Dan juga sebelumnya sudah saya infokan kalau BRPT ini akan lebih cenderung bergerak turun, alasannya karena ada pola double top yang sudah terjadi
di BRPT. Namun di sini sudah mencapai target turun kita di area support 2700 dan juga 2850. Terlihat jelas setelah mencapai support 2700, BRPT mengalami rebound. Jadi support 2700 ini bisa kita gunakan untuk BRPT ke depannya. Selama di atas support 2700, BRPT berpotensi rebound ke area resisten di angka 3000 saja ya. Kita gunakan angka psikologis. Jadi selama di atas 2700, BRPT berpotensi rebound ke resisten di angka 3000. Tapi jika breakdown 2700, maka BRPT berpotensi lanjut turun ke area 2360 sampai 2500. Jadi pantau dulu satu support di angka 2700 untuk BRPT. Jika support ini dijebol atau di breakdown, maka akan lanjut turun. Tapi jika tidak, dan ada rejection ya, atau ada candle bullish di atas supportnya, maka potensi rebound pada BRPT akan ada, dan potensi naik ke 3000. Secara broksum, apakah di akum? Terlihat tanggal 1 bulan terakhir masih distribusi dari lokal sepertinya ya. AZMG, ya foreignnya masih akum, terlihatnya small akumulasi, memang kakaknya jualan, tapi dari domestiknya jualannya terlalu besar ya. AZMG AK juga lokal ya di sini, TP lokal. Jadi dengan ini broker summary dari BRPT belum terlalu menarik ya. Semuanya masih distribusi. Coba kita cek tanggal 15 Januari ya. Apakah dia akum atau masih distribusi? Masih distribusi ya di sini. HP juga distribusi, CC juga distribusi. Oke, tapi di sini DX dan OD terafiliasi dengan Pak PP juga ya. Jadi boleh nanti kalian cek apakah Pak PP mulai akumulasi di BRPT. Asingnya mulai masuk, foreignnya di sini. Jadi kemungkinan besar akan ada technical rebound di BRPT karena asingnya mulai masuk dan juga volume jualannya atau volume turunnya sudah mulai mengecil ya. Jadi kemungkinan besar berdasarkan analisa volume dan juga asing yang sudah masuk ya. Apalagi ada rejection di area support 2700, harusnya BRPT berpotensi rebound ke resisten 3000. Jadi pantau dulu support di angka 2700. Selama di atas 2700, BRPT akan naik ke resisten di 3000. Untuk melanjutkan kenaikannya harus bisa breakout dulu 3000. Jika bisa di breakout, BRPT akan lanjut naik ke 3200. Oke, jadi pantau saja area-area ini untuk BRPT. Yang mau melakukan pembelian, wait and see dulu, sabar dulu sampai nanti ada konfirmasi untuk pergerakan naik. Saya sendiri tidak akan beli ya, karena belum ada secara teknikalnya untuk konfirmasi pergerakan naik pada BRPT. Oke, jadi arahnya seperti itu, pantau area support dan resisten pada BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO di sini sangat bagus, sempat dia spike ke bawah ya, sampai ke 10.500 support yang paling bawah dan akhirnya rebound kembali. Jika kalian entry ya di area bawah, maka kalian sudah cuan looper ya di sini. 22% di PTRO dan secara trennya masih sangat jelas, masih sangat bagus ya. Dan juga jika kalian lihat atau kalian tonton video saya dari sebelum-sebelumnya, saya selalu menggunakan metode sideways di PTRO. Jika ada pola sideways, maka menjadi kesempatan kita untuk entry. Sini dia sideways dan akhirnya break, lalu dia koreksi lagi ke sini dan akhirnya naik kembali ya. Jadi dengan ini harusnya PTRO masih akan melanjutkan kenaikannya. Banyak juga spekulasi ya dan juga analisa dari sekuritas kalau PTRO ini bisa naik ke 15.000 ya. Jadi semoga saja kalian bisa cek ya di sekuritas masing-masing bagaimana target mereka terhadap PTRO. Saya sendiri lebih suka mengikuti trennya ya dan menggunakan angka Fibonacci untuk mencari target terdekatnya. Tapi secara berdasarkan pola pembalikan area yang di sini harusnya bisa atau sangat mungkin PTRO mencapai 15.000. Oke, ini menjadi support terdekat di 12.275. Selama data support ini PTRO akan bergerak naik. Jika kita gunakan Fibonacci retracement, kita akan menarik dari sini ya. Ke sini, maka target terdekat di angka 13.350. Yang pertama. Lalu jika break, area ini akan lanjut naik ke 14.800 ya. Jadi memang sangat mungkin PTRO bisa naik ke angka 15.000. Nanti pergerakan PTRO ini juga akan tergantung ke free float, aturan free float yang akan dirilis kalau nggak salah tanggal 29 sampai tanggal 31 Januari ya. Jadi kalian harus pantau juga untuk holder PTRO karena sangat berpengaruh untuk kedepannya. Oke. Jadi pantau saja area ini untuk PTRO. Secara tren masih bagus, masih membuat harga high, harga low, harga high, harga low, harga high, harga low, potensi seperti ini. Potensi pergerakannya membuat tangga seperti ini dan masih sangat bagus. Jadi untuk sekarang
PTRO potensi akan naik ke resisten di 13.350. Setelah mencapai area ini bisa dia turun ke supportnya untuk koreksi, atau jika bisa break 13.350 akan lanjut naik ke 14.800. Jadi pantau satu resisten di angka 13.350. Jika bisa di breakout, PTRO akan lanjut naik, tapi jika tidak, Petro akan koreksi dulu ke supportnya di angka 12.275. Secara Broxum apakah masih akum? Terlihat masih akumulasi ya di sini. Jadi sangat bagus memang untuk volumenya. Tanggal 15 terlihat YHP, YU, TP dan yang lainnya akum, sedangkan yang jual PD, AZLJ dari lokal ya. Seperti ini ya. Asingnya TP, YU, BK dan yang lainnya asing, sangat bagus ya di sini, volumenya sangat signifikan dan memang merata ya. TP 300 miliar, YU 200 miliar, BK 200 miliar, AK 100 miliar. Jadi dengan ini memang sangat mungkin untuk PTRO lanjut bergerak naik karena secara volumenya juga didukung ya. Ada akumulasi, teknikalnya juga masih sangat bagus. Jadi yang mau entry di grup Pak PP, saran saya masuk PTRO dulu karena secara volume masih di sini ya semuanya volumenya. Lalu teknikalnya juga bagus, masih uptrend dan juga rasionya sangat menarik di PTRO ini. Asalkan kalian tahu, tunggu dia sideways dulu. Jika dia sudah sideways, maka kalian pantau support terdekatnya. Jika sudah mencapai support, kalian langsung hajar dan kemungkinan besar kalian akan cuan. Kenapa saya buatkan seperti itu? Karena secara polanya sangat seperti itu ya, sama seperti sebelumnya seperti ini ya. Di sini dia sideways, sini dia sideways ya. Sini sideways, setelah mencapai support di 6.600 langsung bergerak naik ya. Di sini juga sideways, setelah mencapai support 10.500 dia langsung bergerak naik. Di bawah sini juga sideways, sini sideways, setelah mencapai support dia langsung bergerak naik. Jadi pola sideways seperti ini di PTRO sangat terpakai. Jadi jika kalian mau entry, gunakan pola seperti itu. Jadi pola pergerakan sideways sangat kita tunggu di PTRO supaya kita bisa entry menggunakan pola ini dan bisa nanti cuan di PTRO. Untuk sekarang karena masih menggantung ya untuk arahnya, jadi saya memilih wait and see dulu untuk PTRO. Seperti yang tadi, saya akan tunggu ada pola sideways di PTRO baru saya akan entry. Untuk sekarang masih di area tengah-tengah ya, di area tengah-tengah support dan juga resisten. Jadi kemungkinan turunnya juga ada, kemungkinan naiknya juga ada. Jadi lebih baik wait and see sampai nanti ada pola tersebut baru saya entry di PTRO. Oke. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Telegram kita secara gratis supaya nanti kalian selalu mendapatkan insight-insight terbaru seputar saham Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.